Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review dan juga ingin sedikit memberikan opini saya untuk pertandingan dari Madura United dengan PSIS Semarang, di mana Madura United berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0. Jadi sesuai dari judul saya ya ampun gitu ya. Jadi makna ya ampun di sini bukan berarti negatif ya. Artinya di sini seperti surprise untuk saya. Kenapa? Ya karena Madura United dengan PSIS Semarang ini dua tim yang di musim lalu ya itu banyak sekali saya memberikan kritik. Jadi hampir di video-video musim lalu ya penontonnya nggak banyak karena saya penuh dengan kritikan. Untuk Madura United saya banyak mengkritik Levundes. Untuk PSIS Semarang saya banyak mengkritik Agius. Ya, lalu kita lihat di pertandingan tadi atau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya lah. Ya, untuk Madura United bisa tampil cukup bagus untuk sementara ini naik ya ke puncak klasemen ya. Lalu untuk PSIS Semarang ya walaupun ada hasil yang masih inkonsisten, 2 pertandingan terakhir belum pernah menang, tapi kalau berbicara dari skema permainan itu sudah benar-benar terbalik 180 derajat. Madura United sudah bermain lebih bagus, PSIS Semarang pun juga lebih bagus juga daripada di musim lalu. Ya, maka dari itu saya sangat suka dengan pelatih yang sekarang untuk Madura United Sousa, dan untuk PSIS Semarang Agius yang awalnya masih saya ragu-ragu, ya ternyata bisa membuktikan bahwa permainan PSIS Semarang jauh lebih efektif daripada di musim lalu. Ya, jadi cukup bagus untuk permainan dari PSIS Semarang di bawah dari Agius. Jadi jalannya pertandingan tadi ya seperti di preview yang kemarin saya pernah bilang, bahwa saya ingin melihat apakah ada salah satu tim yang akan terbawa dengan permainan musuh. Dan di pertandingan tadi sama sekali tidak ada. PSIS Semarang tetap bermain dengan skemanya ya, bermain di zona area sendiri saat bertahan, dan ketika membangun serangan lebih dengan tempo cepat ya, dengan passing-passing long ball, dan menurut saya juga cukup efektif, langsung bisa boleh dibilang jalan pintas ya. Jadi dari pemain tengah langsung masuk ke pertahanan Madura United. Sedangkan untuk Madura United juga sama, tetap bermain dengan tempo yang pelan, mengatur bola possession, membangun serangan dari bawah ke depan dengan rapi ya. Jadi untuk pertahanan Madura United juga sama sebetulnya, lebih bermain pressing terbuka karena ini bermain di kandang sendiri juga ya. Jadi untuk segi pertahanan kedua tim cukup bagus, dan segi penyerangan juga kedua tim ya sama-sama terlihat banyak peluang di babak pertama. Jadi jual beli serangan terjadi ya, sampai nggak berasa 90 menit ini berakhir karena cukup seru untuk melihat kedua tim ini bermain sama-sama menerapkan skema yang berbeda ya. Lalu kita masuk di babak kedua, di sini Lulinha diganti oleh Malik Rizaldi ya. Mungkin Lulinha ada cedera sedikit atau gimana, karena di babak pertama juga saya kira performnya cukup bagus Lulinha ya. Jadi diganti Malik Rizaldi, Bayu Gatra juga bermain. Dan untuk PSIS Semarang seperti Septian David, Zola, Rian Ardiansyah ya, ini diganti juga oleh Makrom, lalu ada Rizky Dwi, dan juga ada Rido ya, Rido Putra. Jadi memang kalau dilihat dari pemain-pemain line up yang diturunkan ya, Madura United tidak ada jajak ya, memang terlihat untuk menciptakan peluang, membangun serangan ya, memang terlihatlah perbedaannya ya. Dan untuk PSIS Semarang yang tidak adanya Fortes, Marukawa ya, Wawan ya, kalau Wawan mungkin masih oke lah, jarang diturunkan jadi starting line up. Tapi kalau tidak ada Fortes dan Marukawa ya jelas untuk penyerangan PSIS Semarang nggak terlalu tajam. Jadi ada plus minusnya lah untuk di pertandingan kali ini. Kedua pemain nggak bisa memainkan pilar-pilar intinya ya. Tapi yang penting skema permainan ini bisa konsisten berjalan untuk kedua tim. Saya selalu berpatokan kepada skema permainan. Untuk PSIS Semarang mungkin kalah di pertandingan kali ini, tapi gaya permainan PSIS Semarang ini cukup bagus. Begitupun juga sama seperti Madura United pada saat kalah lawan Bali United. Saya tetap memuji kalau permainan Madura United tetap konsisten. Jadi kalau berbicara hasil kalah, ya kita juga lihat dulu dari skema permainannya. Dan saya bilang pada saat Madura United kalah lawan Bali United, permainan Madura United cukup bagus. PSIS Semarang pun juga sama tadi lawan Madura United, walaupun kalah tapi permainannya juga cukup bagus ya. Dan di sini akhirnya Beto sebagai pemain pengganti bisa melakukan gol melalui headingannya
Jadi ya kalau boleh dibilang dari jual beli serangan, peluang-peluang gol yang tercipta, ya di sini memang yang berhasil menciptakan menjadi gol ya di Madura United melalui golnya Beto. Ya, tapi untuk masalah kemenangan Madura United, kekalahan PSIS Semarang, ya jujur saya sangat terhibur dengan pertandingan dari kedua tim ini. Dan tentunya untuk Madura United dengan kemenangan ini ya artinya ya saya juga senang ya, maksudnya Madura United bisa lebih bagus lagi daripada di musim lalu. Seperti kritikan-kritikan saya ini ya ada gunanya gitu loh selama ini untuk Madura United, karena saya sangat mendukung sekali Sousa sebagai pelatih Madura United, dan tentunya saya optimis ya, lebih optimis Madura United bisa konsisten daripada dipegang oleh Lefundes. Ya, optimis ini dalam arti kata ya Madura United seperti nggak anget-angetan, karena kan di musim lalu di bawah Lefundes ya sempat di papan atas, tapi nanti di pertengahan musim terlempar lagi. Nah, kalau di bawah Sousa, saya jujur ya optimis Madura United bisa konsisten, karena ya skema permainannya yang menjadi patokan saya. Ya, jadi ini sudah hal cukup bagus, Madura United nggak terpancing dengan gaya permainan cepatnya PSIS Semarang. Sedangkan untuk PSIS Semarang, ya walaupun memang dalam 3 pertandingan terakhir hanya menang sekali dan imbang 2 kali ya, tapi menurut saya so far ya PSIS Semarang sudah cukup bagus performnya. Ya mungkin kemenangan belum didapatkan dari 3 pertandingan terakhir ya, 2 kali imbang, 1 kali kalah lawan Madura United tadi. Tapi ya kita akan tunggu aja ketika nanti pemain-pemain intinya bisa balik. Ya kita akan lihat bagaimana skema permainan PSIS Semarang yang sudah cukup bagus, didukung dari kualitas pemain yang nanti mungkin akan full tim ya. Ya pasti ya harapan saya semoga PSIS Semarang bisa meraih hasil-hasil yang positif juga. Ya, jadi untuk Madura United dengan PSIS Semarang ya ini 2 tim yang jujur saya banyak kritik di musim lalu, dan memang terkesan saya jarang untuk memuji Madura United dan PSIS Semarang, tapi ya sepertinya sudah terjawab semua ya di pertandingan tadi, melihat perform dari Madura United dan PSIS Semarang, dari skema permainannya ya, bukan hasilnya ya, tapi skema permainannya ya kalian bisa lihat nantilah. Kita buktikan aja sejauh mana nanti Madura United dengan PSIS Semarang bisa bersaing untuk masuk ke segmen papan atas. Ya, jadi untuk Madura United selamat, kalian mendapatkan 3 poin. Ini pertandingan yang cukup bagus. Ya, jadi semoga ya Madura United bisa konsisten untuk di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Dan untuk PSIS Semarang tetap semangat walaupun hasil kekalahan didapatkan di kandang Madura United. Tapi so far saya melihat perjuangan dari PSIS Semarang sudah cukup bagus. Ya, tidak dapat didukung dari pemain-pemain intinya ya, jadi terlihat di babak kedua tidak ada pilihan lagi untuk mengganti Dian Zola, Rian ataupun Septian David gitu ya. Tapi ya dari skema permainannya sudah cukup bagus, perjuangannya sudah cukup bagus ya. Jadi untuk PSIS Semarang semoga di pertandingan berikutnya bisa lebih maksimal lagi dan bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya untuk Madura United dengan PSIS Semarang. Terima kasih, see you.